Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dulu sejak kecil kita selalu diberitahu tentang sebutan Thomas yang ragu-ragu, skeptis, melihat baru percaya. Tetapi mereka tidak memberitahu kita bahwa Thomas setelah melihat Tuhan yang bangkit, dia membuat perkataan iman yang paling kuat tentang keilahian Kristus. Ya Tuhanku dan Allahku. Ketidakpercayaan Thomas menunjukkan dia tipikal orang berlogika, melihat baru percaya. Justru karena sifat itulah yang membuat kita yakin bahwa Thomas benar-benar berangkat ke India setelah dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kalau dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan, dia tidak akan mau meninggalkan Yerusalem dan berlayar ribuan kilo ke India demi Yesus. Untuk catatan, Alkitab mencatat bahwa sejak zaman Salomo di Yerusalem sampai Ester di Persia kuno, sudah ada jalur perdagangan laut antara India dan wilayah timur. Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak, serta gading juga kera dan burung merak. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Kepercayaan Thomas sudah terlihat sejak awal perjalanan bersama Yesus. Melihat lubang paku di tangan Yesus hanya untuk membakar kepercayaannya menjadi kobaran api iman. Hal ini terdengar jelas dalam Yohanes 11 ayat 5-15. Ketika Yesus berencana untuk kembali ke Yudea, para murid memperingatkannya tentang permusuhan orang-orang Yahudi yang berusaha melempari dia dengan batu, yang segera dijawab oleh Thomas, "Marilah kita pergi juga agar kita mati bersama-sama dengan dia." Ayat ini ternyata menjadi nazar akan kematian Thomas. Sekali lagi, ayat ini ternyata menjadi nazar akan kematian Thomas nantinya. Tetap ikuti. Banyak orang di dunia sekarang seperti Didimus yang lebih dikenal dengan Thomas, pada ragu mulanya tapi menjadi pemberita Injil yang hebat pada akhirnya. Yesus tahu, itulah sebabnya Yesus menghadirkan salah satu contoh muridnya seperti Thomas. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Berbagai catatan sejarah dan tradisi menunjukkan bahwa Thomas melakukan pelayaran laut ke India pada tahun 52 Masehi. Jemaat Kristen di India sering disebut penganut Kristen Santo Thomas. Mereka telah menyampaikan fakta-fakta tentang Thomas kepada banyak generasi ke generasi. Beberapa tradisi keluarga mengklaim bahwa Thomas lah yang membaptis leluhur asli mereka. Thomas membawa kehidupan dan kebangkitan Yesus dari ribuan kilometer dari Yerusalem kepada orang-orang di India. Ia melayani selama 29 tahun di negeri itu. Agama Kristen adalah agama ketiga yang paling banyak di India. Sebagian besar tinggal di negara bagian Kerala, mencakup 18%. Thomas diyakini oleh tradisi Kristen. Santo Thomas telah mendirikan 7 gereja komunitas di Kerala. Tentang Thomas menyebarkan kekristenan di India didukung oleh 4 fakta berikut. 1. Tulisan-tulisan gereja mula-mula. Tulisan-tulisan ini secara konsisten menghubungkan Thomas dengan India. 2. Saksi-saksi penulis sejarah kekristenan mula-mula. Ini termasuk Eusebius dari Kaisarea, Ephraim orang Syria, Jerome, sejarawan Romawi, dan Gregorius dari Tours. 3 sumber sejarah.
Sumber-sumber ini menunjukkan bahwa ada jalur perdagangan kuno antara India dan dunia timur, memberikan pandangan kepada kita pelayaran laut antara India dan wilayah Timur Tengah adalah sudah umum saat itu. 4. Mother Teresa atau Bunda Teresa. Setiap penginjilan yang dilakukan oleh 12 murid Yesus menghasilkan generasi selanjutnya, seperti Paulus dilanjutkan oleh Timotius dan Titus, Tadeus dan Bartolomeus di Armenia yang dilanjutkan oleh Gregorius. Bunda Teresa melanjutkan perintisan penginjilan Thomas. Walau rentang waktu yang agak jauh berbeda, Bunda Teresa melakukan sebagian besar pekerjaan misionarisnya di Kerala pada akhir abad ke-19. Ia memberikan perubahan besar bagi reformasi sosial dan pendidikan di Kerala. Sejarah memberitahu kita bahwa Thomas mati ditombak pada lambungnya di India. Thomas menjadi martir pada tahun 72 Masehi saat dia sedang berdoa di gua di gunung kecil di Chennai. Cara kematian Thomas adalah bagian dari nazarnya yang tadi di awal disebutkan. Thomas akhirnya mendapat bagian dalam kematian Yesus, sama seperti yang dia sebutkan ketika masih jadi murid Yesus. Ini mengingatkan kita akan perkataannya yang menjadi nazar kematiannya. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Thomas ditusuk di lambungnya seperti Yesus ditusuk di lambung ketika disalib.